Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk pada hadis yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah, al-hadits ar-rabi', hadis yang keempat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur lagi selalu dibenarkan, orang yang benar dan selalu dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, yaitu air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian berubah menjadi 'alaqah, segumpal darah selama itu pula, yakni selama 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging selama itu pula, ini selama 40 hari. Tsumma yursalu ilaihil malaku, kemudian setelah itu dikirim kepadanya malaikat. Fayanfukhu fihi ruha, dan ditiupkan ruh ke dalam rahim ibunya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan malaikat ini diperintahkan untuk menulis 4 perkara, 4 kalimat, yaitu bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Untuk menulis rizkinya, ajalnya, amalannya, dan apakah dia orang yang celaka ataukah bahagia. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahlul jannah, amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai tidak ada lagi batas antara dia dengan surga itu kecuali sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha, maka tiba-tiba dia didahului oleh kitab, oleh catatan takdir, lalu dia beramal dengan penghuni ahli neraka, beramal dengan amalan penghuni ahli neraka, lalu dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Dan di antara kalian ada yang sebaliknya, dia beramal dengan amalan penghuni neraka sampai tidak tersisa lagi antara dia dengan neraka itu kecuali sehasta. Tiba-tiba dia didahului oleh catatan
oleh kitab takdirnya, lalu dia beramal dengan amalan penghuni surga, lalu dia masuk surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Ini adalah hadis yang keempat dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Abu Abdurrahman. Kunyah beliau Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud ibn Ghafil ibn Hubayb al-Hudhali. Beliau termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. yakni beliau adalah laki-laki ke-6 yang masuk Islam. Orang ke-6 dari kalangan laki-laki yang masuk Islam. Dan telah dikenal beliau radhiyallahu anhu adalah salah satu rujukan di kalangan sahabat. Adalah salah seorang ulama di kalangan sahabat yang sangat menonjol ilmunya. Terutama dalam memahami tafsir Al-Quran. Sampai suatu hari beliau pernah mengatakan, wallahi ma min ayatin fi kitabillahi illa wa ana a'lamu fima nazalat wa aina nazalat wa mata nazalat. Demi Allah, kata beliau radhiyallahu anhu, tidaklah ada suatu ayat di dalam Al-Quran kecuali aku tahu. Aku tahu tentang apa dia turun, dan di mana dia turun, dan kapan dia turun. Subhanallah. Demikian ilmu Abdullah bin Mas'ud, seorang yang mempelajari Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ilmunya tentang Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran beliau tahu tentang apa berbicara, kapan dia turun, dan di mana dia turun. Lalu kata beliau, walau anni a'lamu rajulan a'lamu bidzalika minni tasiluhul matiyah la rahaltu ilaih. Andaikan aku tahu ada orang lain yang lebih tahu dari aku tentang Al-Quran, yang bisa sampai perjalanan ke tempatnya, niscaya aku akan pergi kepadanya untuk belajar darinya. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Artinya, walaupun beliau dikenal dengan berilmu tentang Al-Quran, tetapi beliau masih punya semangat yang besar untuk belajar. Andaikan kata beliau ada orang yang lebih tahu dari aku, tentu aku akan datang kepadanya untuk belajar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang sahih itu menasihatkan para sahabat yang lainnya untuk mempelajari Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang beliau adalah orang yang benar dan selalu dibenarkan. Ini beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur dan membawa suatu berita yang benar, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kedustaan. Dan kejujuran beliau telah dikenal sebelum pengutusan beliau sebagai rasul dan setelahnya. Di masa jahiliyah, sebelum beliau diutus sebagai rasul, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal oleh masyarakat sebagai Al-Amin, orang yang jujur. Sehingga ketika beliau diutus sebagai rasul, mestinya tidak ada lagi orang yang ragu bahwa yang beliau bawa adalah kebenaran.
Di sini terdapat pelajaran bagi kita dari fikih Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebelum beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, beliau katakan dulu, yang mengatakan ini adalah as-sadiqul masduq, orang yang benar, orang yang jujur, dan dia membawa kejujuran, membawa berita yang benar, bukan dusta. Maka terdapat pelajaran bagi kita menunjukkan fikih pemahaman yang mendalam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebab berita yang akan beliau sampaikan adalah suatu berita yang ketika itu ilmu pengetahuan manusia masih sulit untuk mempercayainya. Masih sulit untuk mempercayainya. Sebab beliau akan berbicara tentang penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Siapa yang tahu pada zaman itu? Tidak ada ilmu kedokteran seperti hari ini pada zaman tersebut. Bersamaan dengan itu, juga beliau akan menyampaikan perkara-perkara yang melampaui ilmu kedokteran atau ilmu modern yang tidak mungkin diketahui oleh ilmu modern, yaitu tentang catatan rizki, catatan ajal, catatan amal, dan catatan seseorang apakah dia celaka atau bahagia. Tidak ada satu ilmu apapun yang dapat mengungkap hal tersebut, sebab itu termasuk perkara gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka beliau katakan dulu, yang menyampaikan ini adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur, dan beritanya adalah berita yang jujur. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari lisannya itu dari hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat. Di sini terdapat pelajaran yang berharga, bahwasannya hendaklah seorang memberikan taukid, memberikan penekanan untuk meyakinkan apabila hal itu dibutuhkan oleh yang mendengarkan. Demikian pula pelajaran bagi seorang pengajar, bagi seorang muallim, hendaklah dia mempersiapkan para muridnya agar mereka mudah menerima apa yang akan dia sampaikan. Di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu perlu menyampaikan dulu, beliau adalah as-sadiqul masduq, maka kalian harus terima apa yang beliau sampaikan. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, yakni air mani. Inilah awal penciptaan manusia di rahim ibunya, berupa air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian selama 40 hari itu pula, yakni 40 hari berikutnya, menjadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithlu dhalik. Kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging selama 40 hari berikutnya. Berarti menjadi 120 hari. Inilah masa awal penciptaan manusia pada 120 hari pertama di rahim ibunya. 40 hari pertama berupa nutfah, 40 hari kedua berupa alaqah, dan 40 hari ketiga berupa mudghah. Mengetahui ini, ada beberapa hukum yang terkait. Pelajaran yang bisa kita petik darinya, ulama
kemudian membicarakan apakah boleh seorang wanita menggugurkan kandungannya ketika baru berupa nutfah, yakni pada 40 hari pertama, karena hakikatnya baru berupa air mani. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi tidak membolehkan. Dan yang kuat pendapat adalah yang tidak membolehkan, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum." Dalam surat Al-Mursalat ayat ke-21, maka kami jadikan nutfah tersebut di dalam tempat yang kokoh sampai waktu yang ditentukan. Yakni di dalam rahim ibunya, suatu tempat yang kokoh sampai waktu yang ditentukan. Maka tidak sepatutnya seorang menggugurkan kandungannya, seorang wanita menggugurkan kandungannya ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di tempat yang kokoh. Kecuali kalau ada suatu keadaan darurat di mana menurut dokter yang terpercaya bahwasannya wanita ini misalkan kalau kehamilannya dibiarkan terus akan membahayakan dia, maka pada saat ini boleh digugurkan. Dan nanti akan datang penyebutan kalau sudah ditiupkan ruh, bahaya apapun yang mengancam ibunya tidak boleh digugurkan sama sekali. Baik. Dan ini semuanya mengandung hikmah. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mampu, kalau Allah mau menciptakan manusia tiba-tiba lahir ke dunia langsung seperti anak 6 tahun, atau langsung seperti pemuda dewasa, langsung seperti orang tua. Allah Subhanahu wa taala mampu melakukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Maha Hikmah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tahapan-tahapannya. Dan inilah tahapan awal penciptaan manusia. Baik. Setelah 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi alaqah, menjadi segumpal darah, maka dari sini kita tahu betapa pentingnya darah dalam kehidupan manusia, bahwasannya itu adalah asal penciptaan manusia. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Dan segumpal daging ini disebutkan di dalam Al-Quran bahwasannya dia adalah mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah. Segumpal daging yang sudah dibentuk dan belum dibentuk. Yang belum dibentuk layaknya janin manusia yang kelihatan tangannya, kepalanya, kakinya. Seperti di dalam Al-Hajj ayat ke-5. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min mudghatin mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah." Manusia di antara tahapan yang dia lalui dalam mudghah, dalam tahapan menjadi mudghah, ada 2. Sebelum dia dibentuk dan setelah dia dibentuk. Faedah mengetahui hal ini adalah sejumlah hukum-hukum yang terkait padanya. Di antaranya, kalau misalkan seorang wanita hamil keguguran, kemudian keluar janinnya belum membentuk layaknya seorang manusia, hanya berupa daging, sekerat daging biasa. Tidak kelihatan bentukan tangannya, kakinya, kepalanya, tidak kelihatan. Maka apabila kegugurannya itu disertai darah, maka itu dianggap darah rusak. Yakni
seperti darah istihadah, bukan nifas. Tetapi kalau yang keluar dari rahimnya pada masa ini sudah terlihat bentuk janin, tangannya sudah terlihat, kakinya sudah terlihat, sudah terbentuk, mukhallaqah, maka darahnya dianggap darah nifas. Baik. Kalau seperti itu, terhubung lagi ke dalam permasalahan yang lain, dalam masalah inqida'ul iddah, selesainya masa iddah wanita hamil. Kalau keluar janinnya keguguran dalam keadaan belum terbentuk, maka iddahnya belum selesai. Dia harus menunggu haid lagi. Yani 3 kali haid baru selesai iddahnya. Tetapi kalau keluarnya sudah terbentuk layaknya seorang manusia, maka dianggap iddahnya selesai sebagaimana wanita yang melahirkan. Ini hubungannya dengan pertanyaan kemarin tentang hukum menikahi wanita hamil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna." Wanita-wanita hamil masa iddah mereka sampai mereka melahirkan. Baik. Kemudian setelah berlalu 40 hari kali 3 atau 120 hari atau 4 bulan, yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha. Dikirim malaikat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat kepadanya, maka malaikat ini pun meniupkan ruh kepadanya, yakni kepada rahim ibunya. Baik. Dan di sini juga terkait beberapa hukum fikih. Yang pertama, ulama menjelaskan kalau wanita itu keguguran setelah 120 hari, artinya setelah malaikat meniupkan ruh padanya, maka janin yang dikeluarkannya itu harus diperlakukan sebagaimana orang yang meninggal dunia, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikubur di pekuburan kaum muslimin, dan juga diakikahkan, ya, disembelihkan kambing akikah untuknya. Bagi anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Demikian penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang kedua, permasalahan yang sangat penting yang mungkin bertentangan dengan kaidah yang ada dalam kedokteran modern, bahwasannya setelah ditiupkannya ruh, setelah masuk 120 hari, maka tidak boleh menggugurkan kandungan dengan alasan apapun juga. Dengan alasan apapun juga. Tidak boleh digugurkan kandungan. Walaupun dokter mengatakan kalau wanita ini dibiarkan terus hamil, maka dia akan mati. Akan berbahaya bagi kesehatannya. Kalau begitu, lebih baik kita gugurkan saja, supaya yang mati hanya 1. Walaupun mereka mengatakan daripada mati dua-duanya, ini pasti mati dua-duanya kata mereka. Atau kemungkinan besar dua-duanya mati. Ibunya dan bayinya sekaligus kalau dibiarkan. Tidak boleh sama sekali. Tetap tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali digugurkan. Sebagai permisalan, andaikan ada 2 orang, besar dan kecil, orang dewasa dan anak kecil, berada di suatu padang pasir yang luas. Tidak ada makanan. Dalam keadaan mereka kelaparan. Kalau tidak makan akan mati. Apakah boleh
yang dewasa ini menyembelih yang kecil, kemudian dimakan, ulama sepakat, ulama kaum muslimin semuanya sepakat, hal itu tidak boleh dia lakukan. Hal itu tidak boleh dia lakukan. Sama halnya dengan permasalahan ini. Tidak boleh. Demi menyelamatkan ibunya, lalu si anak dikorbankan. Iya. Demikian yang dijelaskan para ulama kita. Adapun katanya, kaidah sebagian dokter, kalau keadaannya seperti itu, maka ibu yang diselamatkan. Janinnya digugurkan. Maka ini haram. Ini hukumnya haram. Sebab dia juga manusia yang sudah ditiupkan ruh. Kalau belum ditiupkan ruh, tidak masalah. Artinya sebelum 120 hari, sebelum 4 bulan. Maka tidak masalah. Kalau memang keadaannya darurat. Baik. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh, maka tidak boleh. Kemudian, sebelum kita lewati, terdapat juga riwayat dalam Sahih Muslim dari hadis Hudzaifah ibn al-Asyal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagatin nutfah 42 lailah, arsalallahu al-malaka faya'muruhu Allah bitaswiriha. Tsumma yaqul, ay rabbi adzakaran am untha." Bahwasanya ketika nutfah itu mencapai umur 42 hari, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dan memerintahkan kepadanya untuk membentuk apakah dia laki-laki atau perempuan. Maka malaikat pun berkata kepada Allah, "Wahai Rabbku, apakah laki-laki atau perempuan?" Nah, di sini yang tidak disebutkan dalam hadis ini, tetapi disebutkan dalam riwayat Muslim, ditentukan apakah dia laki-laki atau perempuan setelah 42 hari. Oleh karena itu, sebelum masa ini tidak akan diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Baik. Faedah dari mengetahui ini, bahwasannya kalau seorang mengira-ngira dia laki-laki atau perempuan dengan qarinah-qarinah yang ada setelah 42 hari ini, maka itu bukan termasuk iddia ilmil ghaib. Yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib. Sebab setelah 42 hari tersebut, telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada malaikat apakah dia laki-laki maupun perempuan, ataukah perempuan. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Lalu malaikat ini diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Maka hadis ini menunjukkan malaikat adalah makhluk yang diperintah. Maka tidak sepatutnya malaikat itu dipersekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Ini 4 takdir manusia. Yang pertama, biqadri rizqihi, untuk menulis rezekinya. Ini yang pertama. Sudah ditentukan sebelum kita dilahirkan ke dunia, sudah ditentukan sampai di mana rezeki yang akan kita dapatkan. Jam berapa, Akhi? Jamnya? Enggak kelihatan. Kan ada jamnya yang kelihatan itu. Nah, ini aja rekamannya aja. Kelihatan ada rekamannya. Baik. Ini yang pertama ditentukan, yaitu rezekinya. Insyaallah taala sisa penjelasan hadis akan kita lanjutkan pada esok hari karena waktu kita terbatas. Kita akan masuk pada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, siapakah wanita penghuni surga itu? Dan bagaimana pandangan emansipasi dalam hukum Islam? Yang pertama, wanita penghuni surga
adalah setiap wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dia meyakini keimanan sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan dia beribadah sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang tidak mau masuk surga. Ini secara umum. Adapun secara khusus, bagi wanita yang bersuami, maka ketaatan dia kepada suami sangat menentukan apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Seperti dalam hadis Husain bin Muhsin yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang wanita, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Maka wanita ini menjawab, "Ma'aluhu." Aku tidak mengurangi haknya. Ini aku taat kepadanya dan selalu membantunya. Illa ma ajaztu anhu, kecuali yang aku tidak mampu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanzuri aina anti minhu, fa inna ma huwa jannatuka wa naruka." Maka lihatlah bagaimana kedudukanmu di mata suamimu. Apakah dia ridho kepadamu atau dia tidak senang kepadamu? Sebab suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Demikian pula dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa hasunat farjaha wa ata'at ba'laha, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila wanita salat 5 waktu dan menjaga kemaluannya dari selain suaminya dan taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja dia kehendaki. Subhanallah, keutamaan seorang wanita yang menjaga kehormatan dirinya dan suaminya dan selalu taat kepada suaminya. Adapun tentang emansipasi, yaitu penyamaan antara laki-laki dan wanita, ini adalah ajaran orang-orang kafir. Ajaran orang-orang kafir agar wanita juga jangan hanya diam di rumah. Jangan menuruti perintah Allah, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai para wanita keluar dari rumah kalian. Tetaplah kalian di rumah kalian dan jangan kalian berhias seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan mereka tahu, orang-orang kafir itu tahu, wanita kalau dia keluar dari rumahnya, bergaul dengan laki-laki dengan pergaulan bebas di tempat-tempat kerja, di tempat-tempat pendidikan, ini adalah salah satu sarana untuk merusak kaum muslimin. Maka yang selama ini laki-laki bekerja, wanita di rumah mengurus anak-anak, mendidik anak-anak, itu harus dirubah kata mereka. Harus ada emansipasi, wanita juga harus keluar bekerja. Wanita juga harus keluar bekerja, bergabung dengan laki-laki di luar. Lalu terjadilah berbagai macam kerusakan-kerusakan. Anak tidak terurus dengan baik, suami tidak terurus dengan baik,
dan terjadi berbagai macam kerusakan-kerusakan di masyarakat karena terjadinya pergaulan antara laki-laki dan wanita di tempat-tempat pekerjaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaysa dzakaru kal untha." Laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin wanita. Tapi semua ayat-ayat ini diingkari oleh orang-orang yang menyerukan emansipasi wanita. Itu penyamaan antara laki-laki dan wanita. Makanya adalah ajalan orang-orang kafir yang tidak boleh. Baik. Namun bukan berarti wanita itu ditindas. Wanita itu dizalimi. Justru di dalam Islam, wanita itu dikatakan laki-laki sebagai pemimpin wanita. Wanita itu tinggal terima enaknya saja. Laki-laki yang bekerja banting tulang, peras keringat di luar. Sudah perempuan di rumah. Tinggal terima enaknya saja, tinggal terima hasilnya. Seperti itu yang diajarkan di dalam Islam. Setiap laki-laki punya tanggung jawab terhadap istri-istri mereka, terhadap ibu mereka, terhadap saudara-saudara perempuan mereka. Oleh karena itu juga, ketika para wanita ini mau melakukan perjalanan, mau pergi ke suatu tempat yang jauh, mau naik haji misalkan, dipersyaratkan harus ditemani saudara laki-lakinya atau suaminya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusafirul mar'ah illa ma'azi mahramin." Tidak boleh wanita itu melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Untuk apa? Untuk menjaga dia dari berbagai macam bahaya yang mungkin menimpanya di dalam perjalanan. Demikian yang dituntun di dalam Islam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kiriman terjemah hadis-hadisnya. Ini akan saya salin ke buku buat dihafal. Dan juga saya bagikan ke teman-teman, saudara dan kerabat lewat SMS. Kalau tidak keberatan, mohon dikirim lagi dari Ahmad Pamarican. Baik. Insyaallah dikirim ya. Didengarkan oleh penyiarnya, mudah-mudahan dikirim. Mudah-mudahan ada pulsanya. Afwan Ustaz, ana mau bertanya sebagai bentuk keprihatinan sebagai orang tua. Apakah layak bagi seorang yang diamanahi menjadi pengurus anak-anak didik memiliki perangai yang kasar, jutek, dan sementara anaknya sendiri pun begitu sangat kasar perlakuannya? Dan dalam bermuamalah dia senang berghibah, namimah, dan selalu mencari-cari kesalahan orang lain dengan maksud agar jika pandangan orang terhadap orang yang dia hasad dan dia jelek-jelekan tersebut. Demikian, jazakumullah khair wa jazakumullah khair. Ya, sudah dimaklumi bersama, mendidik anak-anak haruslah dengan keteladanan. Haruslah dengan keteladanan. Bahkan keteladanan ini lebih berpengaruh bagi anak-anak kita. Lebih dapat berpengaruh bagi anak-anak kita dibanding kata-kata. Ya. Dibanding dengan kata-kata. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan maksud batasan safar tanpa mahram untuk wanita. Batasan safar tanpa mahram untuk wanita adalah sebagaimana kebiasaan masyarakat setempat. Dan bagaimana jika safar untuk mengikuti ta'lim di Ma'had An-Nur dengan menginap? Ummu Halimah Cisaga. Jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. yakni apabila suatu masyarakat menganggap perjalanan ke tempat tertentu adalah suatu perjalanan sebagaimana perjalanan safar yang membutuhkan persiapan khusus, ya, kan berbeda. Kalau kita mau safar dan pergi biasa, perlu ada persiapan khusus di dalam
menghadapi suatu perjalanan jauh. Baik. Maka kalau seperti ini, walaupun dengan tujuan untuk mengikuti ta'lim, hendaklah disertai mahramnya. Hendaklah disertai mahramnya. Iya. Hendaklah disertai mahramnya yang mengantar. Dan selama dia dalam keadaan berniat safar, maka hendaklah mahramnya tetap menemaninya di situ. Tetap bersamanya. Kecuali kalau dia berniat mukim, maka berarti dia terkena hukum orang-orang yang mukim, bukan lagi orang yang musafir. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saudara muslim mengundang untuk menghadiri acara syukuran dan disertai dengan tahlilan atau yasinan, apakah boleh kita tidak menghadirinya dari hamba Allah? Bahkan seharusnya kita tidak menghadirinya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum apabila diundang ke suatu walimah dan mereka lihat di situ ada kemaksiatan, maka mereka tidak akan menghadiri tempat tersebut. Maka mereka tidak akan menghadiri undangan tersebut. Iya. Apalagi kalau sampai ikut-ikutan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka jelaskan kepada saudara kita, mohon maaf, saya tidak bisa hadir dalam acara tersebut karena ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Dan syariat Allah lebih didahulukan dibanding haknya manusia. Man ardan nasa bi sukhtillah wakkalahu Allahu ilan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, siapa yang mencari-cari simpati manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan buat dia bergantung kepada manusia. Allah tidak perhatikan lagi dia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bagaimana kalau kita berucap salam kepada orang yang kita ketahui dia suka meninggalkan salat? Selama kita yakin dia muslim, tetap kita ucapkan salam kepadanya. Adapun meninggalkan salatnya, kita nasihati. Kalau kita sudah tidak salam kepadanya, atau kita buat hubungan dengannya menjadi tidak baik, maka kapan kita akan berdakwah kepadanya? Hendaklah disalami dan didakwahi, dinasihati. Apalagi kalau dari kalangan keluarga kita. Bagaimana yang salamnya ditambahi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Tidak masalah insyaAllah ta'ala. Itu bagian dari pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi masalah, yang ringkas-ringkas salam ini. Seperti ASS, LMKM, WRWB. Ya. Ini sebetulnya untuk dihindari. Sebab salam itu doa. Kalau diringkas, maka hilang makna doanya. Anda mau nanya, kalau kirim pertanyaan di luar jam siaran bisa atau tidak? Bisa insyaallah ta'ala. Apa perbedaan antara Sufi dan Syiah? Perbedaannya beda-beda tipis. Iya. Serupa tapi tak sama. Sufi dan Syiah adalah dua kelompok serupa tapi tak sama. Iya. Dan banyak ajaran-ajaran Syiah yang diadopsi oleh Sufi. Banyak ajaran-ajaran Syiah yang diadopsi oleh Sufi. Di antaranya meyakini para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu dapat mengabulkan doa mereka atau dapat dijadikan sebagai perantara untuk meneruskan doa mereka kepada Allah. Ini asalnya dari Syiah. Lalu diadopsi oleh kaum Sufi. Ini termasuk kesyirikan. Termasuk kufur akbar, syirik akbar. Yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dengan kesepakatan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sama-sama kelompok bid'ah. Ya. Walaupun mungkin kalau didata kesesatan-kesesatannya, kesesatan Syiah itu lebih banyak. Ya. Tetapi Sufi juga banyak kesesatannya. Ya.
Dan kebanyakan ajaran sufi itu sendiri diambil dari Syiah, diambil dari ajaran Syiah. Dan ajaran yang paling berbahaya adalah menganggap imam-imam mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang bisa mereka berdoa kepadanya. Mereka yakini imam-imam mereka mengetahui perkara gaib sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah kesyirikan. Ini semua adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Anda mau tanya begini. Ada beberapa ustaz yang mengatakan boleh memegang atau membawa Al-Quran dalam keadaan hadas. Menurut Ahlus Sunnah bagaimana? Ulama Ahlus Sunnah juga berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh sama sekali berdasarkan dalil-dalil yang ada. Seorang membawa atau memegang mushaf Al-Quran dengan keadaan berhadas, dalam keadaan dia berhadas. Sebagian lagi mengatakan tidak mengapa insyaallah taala, sebab tidak ada dalil yang sahih was sarih. Namun tentunya termasuk pengagungan terhadap Al-Quran, maka lebih bagus kalau seorang memegang atau menyentuh Al-Quran dalam keadaan dia suci. Baik. Afwan, apakah sekarang ada khilafah Islam yang kita harus berbaiat pada imamnya seperti yang diyakini jamaah muslim? Kalau yang dimaksud khilafah Islam adalah khilafah yang mencakup seluruh negeri kaum muslimin, maka sudah dimaklumi hal itu tidak ada hari ini. Adapun pemerintah muslim di setiap negeri itu ada. Siapa saja yang muslim yang memimpin suatu negeri, maka wajib bagi kita untuk taat kepadanya. Taat kepadanya, tidak boleh memberontak, tidak boleh merampas kekuasaannya selama dia masih muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, siapa sih pemimpin kaum muslimin? Apakah SBY? Syukran. Rosid Cilacap. Selama dia muslim, dia pemimpin kaum muslimin, dia orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, artinya dia bukan kafir, maka itulah yang dimaksud dengan pemimpin muslim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin dari kalangan kalian. Kalian siapa yang dimaksud? Kaum muslimin. Berarti siapa saja yang memimpin kaum muslimin, artinya pemerintah kaum muslimin, dialah yang kita taati. Dialah pemimpin muslim. Apakah dia seorang yang adil atau berlaku zalim? Kalau di sini ditanyakan, apakah SBY yang dimaksud? Maka kita balik tanya. Menurut Anda SBY itu muslim atau kafir? Kalau Anda yakin dia muslim, dan kita juga meyakini beliau seorang muslim, maka dia adalah pemimpin muslim, bukan pemimpin kafir. Bukan pemimpin yang kafir. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan mau tanya, apa ada doa khusus setelah sholat duha? Tidak ada doa khusus yang kami ketahui. Kalau sholat nggak baca doa istiftah, sah nggak sholatnya? Sholatnya sah. Istiftah bukan termasuk kewajiban, bukan pula rukun, tapi termasuk sunnah. Sah sholatnya kalau seorang lupa atau sengaja tidak membaca tidak membaca istiftah, tapi luput darinya suatu pahala. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kondisinya jika seorang wanita memilih laki-laki karena merasa yakin agama dan akhlaknya baik dan keluarga besarnya sudah baik, juga sudah baik semanhaj, tapi afwan, kalau melihat fisik rupa laki-laki tersebut, ana terasa kurang berminat. Tapi ana merasa senang dengan agamanya. Mungkinkah cinta bisa tumbuh setelah pernikahan? Mohon saran dan nasihatnya Ustaz. Sangat mungkin. Sangat mungkin sekali. Sebab cinta itu adalah urusan hati.
Allah Subhanahu wa taala muqallibul qulub, yang membolak-balikan hati. Iya. Sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan cinta setelah pernikahan. Dan inilah kecintaan yang hakiki. Kecintaan karena keimanan. Tetapi bukan sebuah larangan bagi wanita kalau dia menolak seseorang karena penampilannya, karena fisiknya. Itu haknya dia. Itu boleh. Itu boleh-boleh saja. Namun kalau dia mengutamakan agamanya, maka itu yang lebih afdal, itu yang lebih bagus. Sebab dia akan mendapatkan kebaikan yang lebih besar, yaitu kebaikan di akhirat. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.